Siap. Dan kita jomblo tapi punya terus. Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower. Kalian tahu nggak sih apa itu bentuk-bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis? Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis, kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerjasama dengan badan usaha lainnya loh. Ada beberapa motif yang seringkali disebutkan sebagai dasar kerjasama ini, yaitu mengatasi masalah pajak, persaingan, kemajuan teknologi, dan sebagainya. Dengan adanya motif tersebut, ada beberapa bentuk kerjasama yang selama ini dikenal. Satu persatu bentuk kerjasama tersebut akan diuraikan secara ringkas. Pertama, ada merger. Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Dipandang dari segi ekonomi, ada dua jenis merger. Merger horizontal adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnisnya atau produksinya berbeda satu sama lain, sehingga yang satu dengan yang lainnya merupakan kelanjutan dari masing-masing produk. Selanjutnya, merger vertikal adalah penggabungan satu atau beberapa perusahaan yang masing-masing kegiatan bisnis berbeda satu sama lain, namun tidak saling mendukung dalam penggunaan produk. Yang kedua yang akan kita bahas adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan antara dua atau lebih badan usaha yang menggabungkan diri saling melebur menjadi satu dan membentuk satu badan usaha yang baru. Bagi badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan dan terancam pailit, maka melakukan upaya restrukturisasi badan usaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan. Dengan demikian, pengertian restrukturisasi badan usaha yang dimaksudkan di sini adalah suatu bentuk kerjasama antara dua atau beberapa badan usaha yang dilakukan secara terencana, dengan jalan mengubah pola badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Restrukturisasi badan usaha dapat dipandang dalam arti positif maupun negatif. Artinya, bahwa restrukturisasi badan usaha dapat dilakukan baik dalam rangka pengembangan badan usaha ataupun dalam rangka kesulitan badan usaha. Dengan demikian, restrukturisasi dapat juga dikategorikan salah satu bentuk kerjasama. Materi ketiga yaitu joint venture. Joint venture secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan yang didasari atas suatu perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Dalam berbagai literatur, ada beberapa unsur pokok yang harus tercantum dalam perjanjian joint venture atau isi perjanjian, yaitu yang pertama, uraian tentang para pihak. Yang kedua, dasar pertimbangan dan tujuan joint venture. Yang ketiga, jangka waktu. Yang keempat, pembiayaan. Yang kelima, ketentuan-ketentuan jika terjadi perselisihan. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
Dengan demikian, waralaba adalah suatu sistem bisnis dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang harus memiliki suatu kriteria tertentu dan diberikan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba. Di antara kewajiban pemberi waralaba yaitu memberikan segala informasi yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual yang diwaralabakan dan harus mengutamakan penggunaan barang atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang atau jasa yang ditetapkan dalam perjanjian waralaba. Kemudian, kewajiban dari penerima waralaba yaitu melaksanakan seluruh instruksi pemberi waralaba, melakukan pendaftaran perjanjian waralaba, tidak melakukan kegiatan usaha yang bermaksud untuk menyaingi yang diwaralabakan, dan memberikan royalti kepada pemberi waralaba.